Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Edeltrudis Kurniati. Saya sebagai guru mata pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti di SDI Labang ini, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 2510414. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Labang Kuning kelas 4 dengan materi menghormati orang tua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, senang. Yes. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengundang satu orang untuk berdoa. Nah, mau mengecek kehadiran dari siswa. Angelina Safira, Hadir, Bu. Agustinus Setia, Hadir, Bu. Natalia Sabu, Hadir, Bu. Marianus Ajabu, Hadir, Bu. Maria Yasinta Murni, Hadir, Bu. Nadia Esdium, Hadir, Bu. Nobertus Sahat, Patricia Anwe, Hadir, Bu. Pascal Prilion Dekeo, Hadir, Bu. Pascal Mista Anut, Hadir, Bu. Restiana Hadir, Namur, Bu. Septino Durman, Silakan. Hadir, Bu. Samuel S. Nenggor, Hadir, Bu. Julio S. Ladun. Baik, anak-anak, hari ini hadir 17 orang yang hadir dan 3 orangnya tidak hadir. Saya mengucapkan terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini tentang menghormati orang tua. Coba sekali lagi. Menghormati orang tua. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama tentang Andir baca. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian orang tua secara sempit. 2. Lista. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian ke orang tua secara luas. 3. Hani.
Peserta didik dapat menyebutkan 5 kebaikan orang tua. 4. Pino. Peserta didik dapat menyebutkan bunyi perintah ke-40 perintah Allah. 5. Sani. Peserta didik dapat menjelaskan arti sikap hormat. 6. Nesa. Peserta didik dapat menjelaskan berkat dari sikap taat dan hormat kepada orang tua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian orang tua secara sempit. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian orang tua secara luas. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan 5 kebaikan orang tua. 4. Peserta didik dapat menyebutkan bunyi perintah ke-40 perintah Allah. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan arti sikap hormat. Dan yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan berkat dari sikap taat dan hormat kepada orang tua. Nah, kamu sudah tahu tujuan pembelajarannya tadi. Tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada 6. Ada 6 tujuan pembelajaran kita. Sekarang Ibu Guru memberi 3 pertanyaan pemantik untuk mengetes kamu bagaimana kamu fokus atau tidak dengan kegiatan ini. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa hormat pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa katakan? Andril. Mendengar dengan penuh perhatian. Tepuk tangan untuk Andril. Mendengar dengan penuh perhatian. Yang kedua, Saya Handri. berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Tepuk tangan. Yang ketiga, Saya Citra. menghargai waktu usaha orang tua. Menghargai waktu usaha orang tua. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, apa yang diajarkan oleh Yesus tentang hubungan antara anak dan orang tua? Terus ini. Kasih. Tepuk tangan untuk kasih. Yang berikut, Ista. Ketaatan. Tepuk tangan. Yang ketiga, penghormatan. Itulah 3 cara kita, 3 cara Yesus yang berhubungan antara anak dan orang tua, yaitu kasih, ketaatan, dan penghormatan. Yang ketiga, hormati orang tua bukan saja dengan kata-kata, melainkan melalui tindakan. Pertanyaannya, orang tua, apa contoh tindakan konkret yang dapat kita lakukan untuk menghormati orang tua? Saya Ya, mendengar orang tua. mendengar orang tua. Tepuk tangan. Andrian, Mendoakan orang tua supaya umur panjang. mendoakan orang tua supaya umur panjang. Yang ketiga, Ecing, Menghargai orang tua. menghargai orang tua. Tepuk tangan. Yang keempat, Anjani, Merawat orang tua. merawat orang tua. Tepuk tangan.
keluarga. Wujud prestasi, wujud melalui kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga. Orang tua mempunyai tugas yang berat. Orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat terhadap anaknya. Kira-kira apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab berat atau besar kepada anak-anak dari orang tua? Apa-apa saja? Mendidik dan memberi bekal untuk masa depan. Satu orang yang menjawab, satu-satu, jangan rame-rame. Mendidik dan memberi bekal untuk masa depan. Handri, Memberi kasih sayang. memberi kasih sayang. Yang lain lagi? Satu. Ya, Sani, Melindungi dan merawat anak. melindungi dan merawat anak. Christine, Selalu mendoakan anak. selalu mendoakan anak. Tepuk tangan semuanya. Itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sekarang, karena kedua orang tua kita itu sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyekolahkan kita. Betul tidak? Betul. Karena orang tua kita yang mampu untuk menyekolahkan kita, yang mampu untuk mendidik kita. Nah, pertanyaan yang berikut, apa tugas kita terhadap orang tua? Kalau mereka sudah menyekolahkan kita, membesarkan kita, mendidik mereka, nah, apa tugas kita sebagai anak terhadap orang tua? Apa tugasnya? Membantu orang tua, merawat orang tua, mendoakan orang tua, menghormati orang tua. Menghormati dan membantu itu dengan cara yang sederhana. Dengan cara yang sederhana. Nah, dengan cara yang sederhana itu bagaimana? Siap membantu orang tua. Contohnya mencuci piring, menyapu halaman, setrika baju, menyapu rumah, dan lain sebagainya. Terutama mengambil sesuatu apa yang disuruh atau yang diperintah orang tua. Lalu kita harus ikut menyiapkan makanan baik pagi, siang, dan malam. Itulah contoh-contoh dari kamu, dari anak-anak untuk orang tua. Sekarang anak-anak bisa mendengarkan cerita atau kisah yang berjudul Ibu Ikhlaskan Mata Ini Untukmu. Coba sekali lagi, baca ulang itu. Ibu ikhlaskan mata ini untukmu. Saya baca, kamu mendengarkan kisah
cerita ini yang berjudul Ibu Ikhlaskan Mata Ini Untukmu. Kita dengar secara bersama-sama. Aku benci ibuku. Ia tak seperti ibu-ibu lainnya yang cantik dan bisa kubanggakan. Aku selalu malu kalau kita sudah mendengar secara seksama, secara teliti cerita atau kisah tadi. Ibu guru menyampaikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan cerita tadi. Pertanyaan yang pertama, mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Yang bisa menjawab angkat tangan. Tino? Karena matanya sakit. Karena matanya satu. Siapa lagi yang lain? Ista? Karena ibunya memiliki satu mata. Karena ibu memiliki satu mata. Tepuk tangan untuk kedua orang. Pertanyaan kelima, apa isi surat yang ditulis ibu untuk anaknya? Tino? Ya? Cerita. Ista? Yang tercinta anakku. Yang tercinta anakku. Apalagi? Bahagia. Bahagia. Ya. Karena ibu ini menulis surat untuk anaknya. Dia senang melihat anaknya bahagia. Itu. Pertanyaan yang keenam, yang terakhir, bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat dari ibu yang selalu mengasihinya? Menangis. Perasaannya menangis. Andil? Sedih. Pino? Kecewa. Emosi. Kecewa, emosi, sedih. Saat anaknya setelah membaca surat dari ibu tadi, kisah di atas menunjukkan kepada kita bahwa kasih ibu kepada kita luar biasa. Anaknya, ibu berjuang untuk memberikan matanya untuk anaknya. Yang kedua, dalam kisah tersebut, anak atau penulis kisah ingin agar kita semua tidak boleh menyakiti hati orang tua, khususnya ibu. Tidak boleh sombong dengan apa yang ada. Keberhasilan yang kita raih, kalau tidak ada doa dari orang tua, maka tidak ada keberhasilan. Yang ketiga, kondisi ibu yang dianggap mempermalukan dirinya di depan teman-teman sekolah. Ibu melalui surat yang ditulis menyatakan kebahagiaan karena telah memberikan yang terbaik kepada anak yang dikasihi.
kita buka kitab suci. Buka kitab suci, kitab Sirah, bab 3, ayat 1 sampai dengan 16. Dan kitab Efesus, bab 6, ayat 1 sampai dengan 3. Andril dan Ista maju bawah buku untuk baca kitab suci. Yang bacaan dari kitab Sirah itu bab 3 ayat 1 sampai 16, yang ganjilnya dibaca oleh Andril, yang genapnya dibaca oleh Ista. Sudah mengerti? Bacanya secara bergantian, Andril dan Ista. Andrilnya baca ayat 1, Istanya baca ayat 2. Yang lain harus dengar secara teliti, lalu melihat dunia. Berbahagialah selalu anakku, dari ibu yang selalu mencintai. Nah, itulah cerita kita tadi. Itu bacaan dari kitab Sirah. Sekarang kita baca kitab Efesus. Dan saya yang baca. Terima kasih. Bacaan dari kitab Efesus. Hai anakku, taatilah orang tua. Gambar yang pertama, Andril. Seorang anak mencium tangan seorang ibunya. Seorang anak mencium tangan seorang ibunya. Yang kedua, Ista, baca. Siswa sudah memberi hormat kepada bapak dan ibu guru. Sekarang, anak-anak, kita duduk dalam kelompok. Di dalam kelompok, ibu bagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan. Dibagi dalam 4 kelompok. Sudah? Nah, sudah bisa baca di depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi-pagi. Saya dari kelompok 4 mau membacakan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan bunyi perintah keempat dari 10 perintah Allah. Jawaban, hormatilah ibu bapamu. 2. Jelaskan peringat pengertian orang tua secara sempit dan secara luas. Jawab, ayah dan ibu kandung. 3. Mengapa kita harus memiliki sikap hormat terhadap orang tua? Karena mereka adalah sumber kasih sayang, dukungan, nasihat yang tak ternilai harganya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Yang berikut.
teman-teman. Saya dari kelompok 1 mau membaca hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Tuliskan bunyi perintah keempat dari 10 perintah Allah. Jawaban: hormatilah ibu bapakmu. Nomor 2. Jelaskan pengertian orang tua secara sempit dan secara luas. Jawaban: menghargai waktu usaha orang tua. Nomor 3. Mengapa kita harus memiliki sikap hormat terhadap orang tua? Jawaban: orang tua sebutan ayah dan ibu kami. Ya, tepuk tangan anak-anak. Itulah jawaban dari kita semua. Yang pertama, tulislah bunyi perintah keempat dari 10 perintah Allah. Bunyi keempat dari 10 perintah Allah itu menghormati orang tua atau hormatilah ibu bapakmu. Yang kedua, jelaskan pengertian orang tua secara sempit dan secara luas. Orang tua secara sempit adalah ayah dan ibu. Secara luas, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan mereka, yang terdiri dari ayah ibu, kakek nenek, om dan tante. Itulah pengertian orang tua secara sempit dan secara luas. Orang tua mendidik kita, membesarkan kita, menasehati kita, mendoakan kita. Kita sebagai anak harus berterima kasih. Orang tua kita sudah sakit-sakitan dan sudah tidak berdaya lagi. Jelas, siapa yang membantu mereka? Siapa yang membantu orang tua kita sudah? Yang merawat orang tua kita? Yaitu kita. Nah, anak-anak sudah mengerti tentang materi menghormati orang tua ini? Kalau begitu, karena di awal tadi kita memulai kegiatan pelajaran kita ini dengan doa, maka di akhir pertemuan kita pada hari ini juga dengan berdoa. Sambil untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah